Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 25 Maret 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Hari ini kita merayakan kabar sukacita dari Malaikat Gabriel kepada Bunda Maria yang menjadi awal keselamatan kita. Bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 7 berbicara soal nubuat dan tanda yang diberikan Yahweh kepada raja, yakni seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan diberi nama Immanuel, artinya Allah beserta kita. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani ditegaskan di situ. Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Kurban dan bakar tidak dikehendaki. Yang dikehendaki adalah melaksanakan kehendak Allah. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Lukas berkisah tentang kunjungan malaikat kepada Maria dan mewartakan perintah Allah, tawaran Allah, pesan Allah bahwa ia terpilih dan akan mengandung seorang anak laki-laki yang disebut dan dinamai Yesus. Meskipun Maria terkejut, bingung, namun ia akhirnya mengucapkan fiat-Nya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan-Mu itu. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, peristiwa kabar sukacita penuh dengan makna dan permenungan. Yang pertama-tama perlu kita lihat adalah bahwa dengan menyampaikan kabar sukacita kepada manusia yang diwakili Bunda Maria, Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk menerima atau menolak tawaran itu untuk membuka jalan keselamatan. Manusia diberi kebebasan untuk memilih yang terbaik. Kita melihat reaksi Maria ketika mendapat tawaran itu. Ia menolak
dengan halus. Bagaimana itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Ini adalah penolakan halus. Meskipun bentuknya suatu pertanyaan. Namun Maria akhirnya berubah ketika malaikat memberikan jaminan. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Maka anak yang akan kau kandung disebut anak Allah. Ketika Maria mendapat jaminan dari Roh Kudus, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi engkau. Maria tidak lagi berpikir mengenai dirinya, tapi berpikir mengenai keselamatan yang akan datang. Ia tidak egois. Ia mencoba mengedepankan kehendak orang banyak, keselamatannya. Maka ia kemudian tanpa ragu-ragu menegaskan kepada Allah dengan fiat-Nya, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maria tidak lagi berpikir soal dirinya. Ia berpikir untuk keselamatan banyak orang. Dan ketika menerima kabar itu, mengiyakan, Maria konsekuen dengan segala konsekuensi yang diterimanya. Sebagai ibu Yesus, Maria mengalami banyak tantangan, kesulitan, hambatan. Namun ia tetap setia pada panggilannya. Dan Maria memenuhi dua bacaan sebelumnya, yakni ramalan Nabi Yesaya akan adanya seorang perempuan muda yang mengandung dan melahirkan. Dan yang kedua, dari bacaan yang kedua, aku datang untuk melaksanakan kehendak-Mu. Maria meninggalkan egonya dan ia telah memilih yang terbaik, melaksanakan kehendak Bapa demi keselamatan umat manusia. Tidak mudah untuk memilih antara melaksanakan kehendak Bapa dan mengikuti egonya. Namun Maria memilih yang terbaik. Ia meninggalkan egonya demi keselamatan banyak orang. Dan dengan kebebasan, ia menanggapi tawaran dari Allah. Dan karena kesetiaan Maria itulah, maka pintu surga yang ditutup Hawa dibuka oleh putra bunda. Berkat kesetiaan Maria, maka surga kembali terbuka untuk kita. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Allah? Apakah aku juga setia seperti Bunda Maria dan lebih mementingkan sesama daripada ego? Dan apakah aku sudah melaksanakan kehendak Bapa
dengan sempurna. Mudah-mudahan kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, dengan contoh Bunda Maria yang merelakan untuk meninggalkan ego-egonya demi keselamatan bangsa manusia. Mari bersama-sama kita renungkan fiat Maria. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabdamu membawa kabar gembira bagi dunia. Dan Bunda Maria yang mengiyakan tawaran itu, akhirnya keselamatan terbuka kembali. Mampukanlah kami untuk bersikap seperti Bunda Maria yang menyerah pada kehendak-Mu, mengutamakan keselamatan sama daripada ego kami masing-masing. Kuatkan iman kami yang lemah, yang kadang jatuh dan kadang mandek. Semoga tetap dorong agar iman kami tetap bertumbuh dan berkembang. Biarlah akhirnya dalam situasi apapun kami tetap berpegang pada iman yang benar. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya kami dalam situasi apapun tetap mengalami cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai dan bimbing kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar terus mengusahakan pola hidup yang sehat, agar kita tetap terjaga dari segala mara bahaya dan tetap sehat, sehingga keluarga sehat, sesama sehat, agar akhirnya dunia menjadi sehat. Saya ucapkan terima kasih atas peran panjenengan dalam gereja mewartakan kabar sukacita, kabar gembira, kabar yang datang dari Allah lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, pemberian karya, dan juga pemberian dana yang sungguh sangat membantu gereja dalam meluaskan kerajaan Allah. Semoga dengan cara itu kita semakin mampu untuk memperkembangkan gereja kita dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Biarlah akhirnya gereja benar-benar menjadi pembawa keselamatan. Saya ingatkan setiap Jumat, saya undang umat untuk hadir di dalam doa jalan salib yang diteruskan dengan perayaan Ekaristi. Biarlah akhirnya kita semua semakin mengenal, merenungkan, memahami penderitaan Yesus sebagai sarana untuk keselamatan kita. Terima kasih kepada semua ketua lingkungan yang terus mendorong umat untuk ambil bagian dalam pertemuan-pertemuan APP di lingkungan.
Saya senang semakin banyak orang yang terlibat di dalam APP kita. Mari kita ikuti semua program-program paroki agar akhirnya paroki kita semakin hidup, berkembang, dan benar-benar menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi dunia. Mari bergandeng tangan untuk betul-betul menghadirkan kerajaan tengah dunia. Saya himbau umat untuk membaca kisah sengsara selama masa prapaskah ini, agar akhirnya banyak makna penderitaan Kristus yang bisa kita timba. Dan kita wujud nyatakan tobat kita dengan memasukkan dana ke kotak-kotak APP. Buku panduan untuk tahun jubileum masih bisa dibeli pada anak-anak misdinar setiap habis misa. Kita bisa membaca di rumah dan minimal setahun sekali memasuki pintu suci, entah di katedral, entah dimanapun yang ada pintu suci, pengakuan dosa, dan ekaristi. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.